Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sururi, dosen Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Kita telah mengetahui bahwa inovasi termasuk bagian dari perubahan sosial dan inovasi pendidikan merupakan bagian dari inovasi. Organisasi pendidikan mempunyai karakteristik atau keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan organisasi yang lain di luar bidang pendidikan. Maka untuk memperjelas wawasan tentang inovasi pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat, maka kita mulai dengan membicarakan karakteristik inovasi pendidikan. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Misalnya, penyebar luasan penggunaan kalkulator dan celana blue jean untuk diterima masyarakat luas perlu waktu kurang 1-5 tahun sehingga bisa merata ke seluruh Amerika Serikat. Contoh lain, penggunaan tali pengaman bagi pengendara mobil baru tersebar merata setelah memakan waktu beberapa tahun kemudian. Dari penjelasan tersebut, lamanya keterimaan sebuah inovasi oleh masyarakat tentu berbeda-beda. Ada yang cepat diterima, ada juga yang lambat diterima. Everett M. Rogers mengemukakan ada 5 karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat. Karakteristik inovasi yang pertama yaitu keuntungan relatif atau relative advantage. Dalam hal ini, keterimaan sebuah inovasi dapat dilihat dari sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau mungkin dari faktor status sosialnya, kesenangannya, kepuasannya, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Karakteristik inovasi yang kedua adalah compatible atau compatibility. Dalam hal ini, keterimaan sebuah inovasi dapat dilihat dari tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan dari penerima inovasi. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, penyebar luasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran inovasi akan terhambat. Karakteristik inovasi yang ketiga yaitu kompleksitas atau complexity. Dalam hal ini, keterimaan sebuah inovasi dapat dilihat dari tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima inovasi. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Misalnya, masyarakat pedesaan yang tidak mengetahui tentang teori penyebaran bibit penyakit melalui kuman diberitahu oleh penyuluh kesehatan agar membiasakan memasak air yang akan diminum karena air yang tidak dimasak jika diminum dapat menyebabkan sakit perut. Tentu saja, ajakan itu sukar diterima. Makin mudah dimengerti suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Karakteristik inovasi yang keempat yaitu trialabilitas atau trialability. Dalam hal ini, keterimaan sebuah inovasi dapat dilihat dari dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dapat dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat. Penggunaan bibit unggul padi gogo akan cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat dapat mencoba dulu menanam dan dapat melihat hasilnya. Karakteristik inovasi yang kelima adalah dapat diamati atau observability. Dalam hal ini, keterimaan sebuah inovasi dapat dilihat dari mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Misalnya, penyebar luasan penggunaan bibit unggul padi. Karena petani dapat dengan mudah melihat hasil padi yang menggunakan bibit unggul tersebut, maka mudah untuk memutuskan mau menggunakan bibit unggul yang diperkenalkan. Tetapi, mengajak petani yang buta huruf untuk mau belajar membaca dan menulis tidak dapat segera dibuktikan hasilnya, karena para petani sukar untuk melihat hasil yang nyata yang menguntungkan setelah orang tidak buta huruf lagi.
Sedangkan Jalkman, Duncan, dan Holbeck mengemukakan bahwa cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh atribut-atribut inovasi itu sendiri. Secara singkat, atribut inovasi yang dikemukakan Jalkman sebagai berikut. Atribut pertama, pembiayaan. Maksudnya, cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh pembiayaan, baik pembiayaan pada awal penggunaan maupun pembiayaan untuk pembinaan selanjutnya. Walaupun diketahui pula bahwa biasanya tingginya pembiayaan ada kaitannya dengan kualitas inovasi itu sendiri. Misalnya penggunaan modul di sekolah dasar, ditinjau dari pengembangan pribadi anak, kemandirian dalam belajar mempunyai nilai positif. Tetapi karena pembiayaannya mahal, maka akhirnya tidak dapat disebarluaskan. Atribut kedua, balik modal. Biasanya atribut ini hanya ada dalam inovasi di bidang perusahaan atau industri. Artinya suatu inovasi akan dapat dilaksanakan kalau hasilnya dapat dilihat sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan. Untuk bidang pendidikan, atribut ini sukar dipertimbangkan karena hasil pendidikan tidak dapat diketahui dengan nyata dalam waktu relatif singkat. Atribut ketiga yaitu efisiensi. Maksudnya, inovasi akan cepat diterima jika ternyata pelaksanaan inovasi dapat menghemat waktu dan juga terhindar dari berbagai masalah. Atribut keempat yaitu resiko dari ketidakpastian. Maksudnya, inovasi akan cepat diterima jika mengandung resiko yang sekecil-kecilnya bagi penerima inovasi. Atribut yang kelima yaitu mudah dikomunikasikan. Maksudnya, inovasi akan cepat diterima bila isinya mudah dikomunikasikan dan mudah diterima oleh klien. Atribut yang keenam yaitu kompatibilitas. Maksudnya, cepat lambatnya penerimaan inovasi tergantung dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai atau value dari warga masyarakat itu sendiri. Atribut yang ketujuh yaitu kompleksitas. Maksudnya, inovasi yang dapat mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar dengan cepat. Atribut yang kedelapan yaitu status ilmiah. Maksudnya, suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Atribut yang kesembilan yaitu kadar keaslian. Maksudnya, warga masyarakat dapat cepat menerima inovasi apabila dirasakan itu hal yang baru bagi mereka. Atribut yang ke-10 yaitu dapat dilihat kemanfaatannya. Maksudnya, suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Atribut yang ke-11 yaitu dapat dilihat batas sebelumnya. Maksudnya, suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat apabila dapat dilihat batas sebelumnya. Atribut yang ke-12 yaitu keterlibatan sasaran perubahan. Maksudnya, inovasi dapat mudah diterima apabila warga masyarakat diikut sertakan dalam setiap proses yang dijalani. Atribut yang ke-13 yaitu hubungan interpersonal. Maksudnya, jika hubungan interpersonal baik, dapat mempengaruhi temannya untuk menerima inovasi. Dengan hubungan yang baik, maka orang yang menentang akan bersikap lunak. Orang simpati akan menjadi tertarik, dan orang yang tertarik akan menerima inovasi. Atribut yang ke-14 yaitu kepentingan umum atau pribadi. Maksudnya, inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum akan lebih cepat diterima daripada inovasi yang ditujukan pada kepentingan sekelompok orang saja. Atribut yang ke-15 yaitu penyuluh inovasi. Atribut ini merupakan atribut yang terakhir. Maksudnya, untuk melancarkan hubungan dalam usaha mengenalkan suatu inovasi kepada organisasi, sampai organisasi mau menerima inovasi, diperlukan sejumlah orang yang diangkat menjadi penyuluh inovasi. Misalnya, untuk pelaksanaan program KB, maka diperlukan orang-orang yang bertugas mendatangi warga masyarakat untuk menjelaskan perlunya melaksanakan program KB. Tersedianya penyuluh inovasi akan mempengaruhi kecepatan penerimaan inovasi. Demikianlah berbagai macam atribut inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi. Dengan memahami atribut tersebut,
para pendidik dapat menganalisa inovasi pendidikan yang sedang disebarluaskan sehingga dapat memanfaatkan hasil analisisnya untuk membantu mempercepat proses penerimaan inovasi. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, cepat atau lambatnya suatu inovasi dapat diterima akan sangat bergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri dan juga dipengaruhi oleh atribut-atribut inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, seorang agen pembaharuan atau seorang inovator harus senantiasa memperhatikan karakteristik dan atribut inovasinya agar dapat dengan cepat diterima sasaran inovasi tersebut. Bagaimana materi inovasi pendidikan kali ini? Semoga dengan materi ini Anda dapat memahami karakteristik dalam inovasi dan mendorong Anda untuk terus menggali tentang inovasi dalam pendidikan itu sendiri. Saya Sururi mengucapkan selamat belajar. Semoga Anda dapat memanfaatkan ilmu yang terkandung dalam mata kuliah ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.